Shalom, Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Sungguh kami sangat bahagia bisa kembali bersama dengan pemirsa The Safe Ministry untuk belajar Alkitab bersama melalui pelajaran Sekolah Sabat. Minggu ini kita disuguhkan oleh pembahasan yang sungguh menyenangkan dan luar biasa sekali mengenai Dia mati untuk kita. Kita belajar bersama dengan para panelis yang sudah hadir dan doa buka kita minta Pak Tobing untuk memimpin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu bersama pemirsa The Safe Ministry ketika kami akan mempelajari firman Tuhan dalam satu minggu ini. Agar pengertian kami benar dan Engkau berikan kuasa kepada kami dalam melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Untuk memulai diskusi kita minta Pak Tobing untuk memberikan pengantar mengenai pelajaran minggu ini, Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita memiliki satu tema satu minggu ini, yaitu Dia mati untuk kita. Saya bacakan dulu ayat hafalan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi kita dalam satu minggu ini akan dihadapkan kepada satu pelajaran mengenai kematian Yesus. Kenapa dia harus mati? Lalu kalau kita kaitkan dengan hafalan, mengapa bicara kematian Yesus itu kok dikatakan dia ditinggikan, ya? Ya, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau dia harus ditinggikan, mengapa dia harus mengalami kematian? Ya, ini yang sangat menarik nanti. Mengapa pelajaran ini menjadi penting? Ya, karena boleh dikatakan kebangkitan Kristus itu ini adalah pusat dari iman kita. Karena dalam kebangkitannya itulah kepastian, ya, kepastian hidup kita miliki. Ada satu anekdot mengatakan bahwa, ya, kita tidak ada dua hal yang tidak bisa kita hindari di dunia ini, katanya. Kita tidak dapat menghindari kematian dan pajak. Ya, ini anekdot. Ya, namun kenyataannya, ya, ini nggak sepenuhnya benar. Bisa saja seseorang menghindari pajak, ya, tapi kematian tidak bisa kita hindari. Cepat atau lambat, ya, ini seperti orang arisan, ya, tinggal nunggu giliran, ya, kematian itu akan selalu datang. Tapi kita bersyukur, ya, kita bersyukur oleh karena Yesus bangkit, pengorbanan Yesus itu menjadi satu jaminan bagi kita. Ini adalah satu pengorbanan yang paling besar yang pernah diberikan oleh Raja Alam Semesta kepada dunia ini, yaitu apa? Dia menggantikan kematian kita. Jadi kalau kita bicara kekristenan kita itu ya pusatnya di salib itu. Tanpa salib, tanpa kematian Yesus, sudah ada. Sudah berhenti semua kisah pelajaran mengenai kealahan yang kita pelajari. Karena disitulah intinya semua. Disitulah nanti kita akan dapati kemenangan Allah atas dosa itu ada di salib. Para panelis dalam satu minggu ini akan menguraikan kepada kita bagaimana mula-mula rencana kematian ini, apakah spontan atau memang sudah melalui rencana yang matang, lalu bagaimana simbol-simbol kematian, simbol-simbol kebangkitan itu kita lakukan, lalu bagaimana Yesus sendiri kisahnya pada waktu dia mati dan setelah itu dia bangkit, dan apa arti kebangkitan, apa arti salib bagi kita. Itu akan dijelaskan kepada kita oleh para panelis dalam pelajaran kita kali ini. Demikian Saudari Beatrice. Baik, Pak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dari dasar dunia. Apakah Pak Tobing bisa menguraikan mengenai pembelajaran yang perlu kita ketahui dari pembahasan ini, Pak? Iya, terima kasih Saudari Beatrice. Jadi kalau kita perhatikan di Titus 1 ayat 2 itu membantu kita, ya, membantu kita sebenarnya rencana keselamatan itu kapan sih di direncanakan, kapan sih diputuskan? Apakah setelah manusia berdosa lalu Allah berunding bagaimana ini nanti kita lakukan? Tetapi dikatakan mengapa ini disebut dari dasar dunia. Rencana keselamatan ini sudah diputuskan oleh Allah, ya, itu jauh sebelum penciptaan dunia ini, ya, jauh sebelum penciptaan dunia ini. Dan rencana itu disampaikan, ya, disampaikan Allah pada waktu manusia berdosa,
Pertama sekali maka Allah saat itu mengatakan kepada Adam dan Hawa, ya, kepada Adam dan Hawa bahwa harus ada yang mati, ya, harus ada yang mati. Namun pada saat itu kita lihat saat itu tidak mati Adam, ya. Hawa juga tidak mati, ya. Tetapi apa yang kita lihat? Ternyata nanti, ya, akan tiba waktunya, ya, akan tiba waktunya sesuai dengan skena apa, sesuai dengan antisipasi awal. Seandainya manusia berdosa, maka oknum setingkat Allah yang akan turun untuk mati menebus manusia dari dosa. Karena hanyalah pencipta yang bisa menebus ciptaannya dari dosa. Tidak bisa sesama ciptaan itu menebus dari dosa. Nah, sembari menunggu kapan itu peristiwa kematian yang sesungguhnya, maka simbol kematian Yesus itu ditandai dengan apa? Dikorbankannya hewan yang menggambarkan Yesus yang nanti akan mati untuk menebus kita dari dosa. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, Pak. Ada pertanyaan yang muncul dari pembahasan ini, Pak. Bagaimana membangun roh yang mau berkorban untuk kebaikan orang lain? Ya, kita mengingat bagaimana ya ketika Allah menetapkan satu mekanisme melalui penyembahan pengorban hewan, ya. Allah, ya, yaitu Yesus turun dari kerajaannya, turun ke bumi menjadi manusia, itu menunjukkan bagaimana pengorbanan. Bagaimana kita juga bisa membangun roh yang mau berkorban, maka inspirasi dari pengorbanan Yesus yang meninggalkan kemuliaannya di sorga, itulah seharusnya yang bisa menginspirasi kita, menggerakkan kita agar kita selalu mau berkorban untuk kebaikan orang lain. Sama seperti Yesus, dia mati bukan karena untuk dosanya, tetapi dia mati untuk kebaikan manusia supaya manusia punya pengharapan hidup kembali. Nah, demikian juga kita. Mari kita agar tidak egois, mementingkan diri sendiri, tetapi kita mau berkorban untuk kebaikan orang lain yang mungkin akan mengorbankan ya kepentingan atau kebaikan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita melihat memang orang lain membutuhkan hal pengorbanan dari kita, biarlah pengorbanan Yesus menjadi inspirasi bagi kita. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, Pak. Selanjutnya pembahasan yang tidak kalah menarik mengenai sebuah pengantar untuk salib. Mari kita dengarkan penjelasannya dari Pak Fajar. Iya, Beatrice, terima kasih. Pemirsa The Safe Ministry, bahwa kita sudah mengerti semuanya ya tentang dasar-dasar tentang mengapa Yesus mati di atas kayu salib. Tadi sudah dijelaskan oleh panelis Saudara Elvin bahwa itu sudah dinyatakan sejak awal itu ya, sudah direncanakan sejak awal oleh Tuhan kita. Nah, sekarang pada waktu rencana ini yang dari surga itu sudah dinyatakan. Apakah pada waktu rencana ini dinyatakan di dunia, apa reaksi daripada umat-umat manusia? Apakah mereka berterima begitu saja ya, bahwa Tuhan yang sebagai pencipta, dia sendiri yang akan menebus manusia yang jatuh di dalam dosa. Nah, kisah ini terdapat dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23, kemudian Matius 17 22 sampai 23 dan Lukas 18 31 34. Di situ dinyatakan bahwa ada satu rencana bahwa Yesus yang sudah yang tinggal dan hidup di atas dunia, yang dia turun dari surga, dia ini harus mengalami satu kematian, harus mengalami penderitaan, kematian, kemudian harus disalib untuk menebus, untuk menyelesaikan misi ini. Tapi apa yang menjadi reaksi bagi murid-muridnya? Murid-murid nggak percaya. Karena apa? Mereka berpikir bahwa Yesus ini dialah yang akan menjadi satu raja yang akan membebaskan dari bangsa Romawi. Sangat berbeda sekali pemahaman tentang dosa ini bagi murid-murid daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan bahwa dia harus mengalami satu penderitaan dan itu sudah dinyatakan beberapa kali kepada mereka ya. Karena apa? Di dalam Roma 6 ayat 23 jelas di situ katakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya bahwa Yesus menyatakan bahwa semua manusia yang berdosa, yang sudah jatuh di dalam dosa, mereka harus mati. Mereka harus mati. Nah, sekarang bagaimana supaya mereka
yang sudah mati ini bisa dibangkitkan, percaya kepada Tuhan, itu satu-satunya jalan adalah Yesus sebagai pencipta yang harus mati di atas kayu salib, harus berkorban dengan kasihnya menebus manusia dari dosa. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Pemirsa The Safe Ministry ingin tahu nih, Pak. Mungkin dari keluarga Kurniawan Kasim Salama, keluarga Las Ya. Masigo, Ibu Lydia Hetaria Patmasana, apa yang kita harus lakukan agar kita siap bukan hanya untuk kabar baik, tetapi juga untuk kabar yang tidak baik? Wow, ini pertanyaan bagus ya. Apa sih yang harus kita lakukan agar kita bersiap ya? Bukan hanya sekedar untuk kabar baik, tetapi juga untuk kabar yang tidak baik. Kabar yang baik tentunya bahwa ada satu janji keselamatan. Kita memang betul-betul bersiap, berserah sepenuhnya bahwa ada satu kebangkitan bagi semua manusia yang mati di dalam Kristus. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kabar yang tidak baik? Kabar yang tidak baik mungkin barangkali ya kita mengalami satu penderitaan. Kita harus mengalami di titik yang paling rendah persoalan-persoalan yang menghimpit kehidupan kita di atas dunia ini sangat berat sekali. Namun kita percaya ya, namun kita percaya. Barangkali mungkin ini pertanyaan dari saudara-saudara kita baik yang mungkin di Bali seperti Ibu Medi, bagaimana situasi yang sangat menghimpit kehidupan dia? Bagaimana saya harus menjalani kehidupan ini? Itu satu hal yang tidak baik ya. Bila mana kita percaya bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu, Tuhan yang bahkan kematian pun itu bisa dikalahkan, apalagi satu persoalan-persoalan yang lain. Biarlah itu kita tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita tetap bersiap. Di dalam Yesus, pasti ada satu kebangkitan, ada satu jalan keluar, bahwa Tuhanlah yang menopang kehidupan kita di atas dunia ini. Demikian, Beatrice. Baik, Pak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sudah selesai. Kita minta Pak Tobing untuk bisa memberikan poin-poin penting dari pembahasan ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, dua kata ini sudah selesai. Dalam bahasa Inggris, it is finished. Sangat populer sekali, ya, terutama kalau kita mendengar kata ini, pikiran kita diarahkan kepada peristiwa penyaliban Yesus. Akhir-akhir dari masa pelayanan Yesus, ya, ketika dia mendekati atau memasuki Yerusalem, dia sudah tahu bahwa inilah tiba waktu yang sangat tepat ya bagi dia untuk kembali melakukan misi utamanya. Dengan penderitaan yang sangat dalam dia berjuang ya melawan kuasa kegelapan itu. Dimulai dari mana? Kecemasan dia, ketakutan dia dimulai sejak apa? Dia di Taman Getsemani. Dia datang menghadap Tuhannya. Dia berdoa kepada Allah. Dia mengajak 3 orang muridnya. Di malam hari dia berdoa, membayangkan betapa beratnya kisah yang dia akan hadapi. Dia terbayang bagaimana dia nanti akan dikhianati. Dia akan dikhianati oleh muridnya sendiri. Dia akan dijual oleh muridnya sendiri. Dan bahkan murid yang sangat dekat dengan dia sekalipun, dia tahu nanti dia akan mengkhianati. Muridnya ini akan mengatakan saya tidak kenal dia. Dan dia juga tahu bahwa dia akan mengalami siksaan yang berat. Ya, siksaan berat. Dia tahu juga sesuai dengan nubuatan yang dia baca di kitab Yesaya bahwa dia nanti akan dimahkotai duri. Dan dia nanti akan ditelanjangi dan semua orang akan malu melihat dia. Dia berdoa kepada Allahnya, dia ketakutan sekali. Sehingga dia katakan, seandainya lah cawan ini berlalu daripadaku. Dia benar-benar takut sekali. Lukas sempat mencatat bahwa ketika Yesus dalam keadaan takut berdoa itu, dia sampai mengeluarkan keringat darah oleh karena ketakutannya yang dihadapi. Namun dia harus lakukan itu. Ya, dia harus lakukan itu. Kemudian tibalah pada waktunya dia dijual oleh muridnya sendiri. Kemudian dia ditangkap. Ya, dia ditangkap. Pada saat ditangkap, ya, beberapa dari yang menangkap itu dari kerumunan itu menanyakan kepada seorang muridnya yaitu Petrus, engkaukah
yang selama ini bersama dengan dia, oh saya tidak kenal dia. Dan benar dia sesuai dengan nubuatannya. Petrus menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia disiksa, dipukuli, dia mengalami persidangan dari persidangan ke persidangan. Di Pilatus, Herodes, Kayafas, kembali lagi ke Pilatus. Dan semua orang, semua massa meneriakkan agar dia dihidupkan. Dan termasuk orang-orang yang sudah pernah dia tolong. Keluarga-keluarga yang pernah dia sembuhkan, yang pernah dia beri makan, yang pernah mendengar khotbah di atas bukit, yang pernah dibangkitkan, ya keluarga yang pernah dibangkitkan, bahkan ya juga mengolok-olok dia. Dan orang yang sama yang ketika pada waktu hari raya Pondok Daun, ketika Yesus naik keledai dan semua orang menyambut dia bagaikan raja, Hosana, Hosana anak Daud, orang yang sama juga, ya orang yang sama juga menyiksa, mengolok-olok, memfitnah Yesus. Namun ada beberapa kelompok, ya, yaitu para wanita, wanita-wanita yang tidak percaya kepada Yesus, wanita Samaria yang justru menyatakan asa keprihatinannya terhadap apa yang dialami Yesus, dan dia juga harus mengalami perpisahan dengan ibunya. Tibalah waktunya, ya, ketika beberapa kali dia pingsan dan akhirnya harus dibantu oleh Simon dari Kirena untuk membawa salib itu ke Bukit Golgota. Tibalah dia waktunya dia disalibkan. Tangannya dipaku, mahkota dahinya diberikan mahkota duri, sehingga darah mengucur deras dari dahinya. Dan bukan hanya itu, ya lambungnya pun ditikam. Ya lambungnya pun ditikam. Ya sebelum ditikam itu, pada waktu jam 3 itu terjadilah kegelapan gempa bumi dan Yesus mengatakan, sudah selesai. Lalu untuk memastikan bahwa Yesus mati, lambungnya ditikam. Dan memang akhirnya Yesus mati. Sudah selesai. Pemirsa The Safe Ministry, Yesus mati bukan karena kesalahan dia sama sekali. Dia mati untuk menebus kita. Itulah judul pelajaran kita minggu ini. Dia mati untuk kita. Sudah selesai. Sudah selesai. Jangan lagi salibkan dia. Sudah selesai. Ya, cukup sekali dia mati menebus kita dari dosa. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Pada saat itu juga lah kemenangan atas the great controversy, ya pertikaian besar, ya pertikaian kosmik antara Allah dengan setan, ya dinyatakan Allah pemenangnya, ya dengan matinya Yesus di kayu salib. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih, Pak. Kadangkala kita harus mengalah untuk menang. Bagaimana pelajaran kematian Yesus ini menginspirasi kita dalam hal ini? Iya, pemirsa The Safe Ministry, bagi pengertian kita manusia, ketika ada dua kelompok yang bertikai, yang mati adalah yang kalah. Namun kematian Yesus itu justru menunjukkan kemenangan dia. Karena hal yang paling dia takutkan adalah kalau sampai dia melawan tentara Romawi itu dengan kuasa keilahiannya, bisa saja itu mati semua. Tapi misi dia akan gagal. Ini menunjukkan kepada kita, ada kalanya kita mengalah untuk menang. Tidak harus kita ngotot-ngototan. Tidak harus kita selalu berdebat, ingin selalu memenangkan semua pertikaian dengan cara kita mengalahkan orang lain dengan berdebat. Tetapi Yesus memberikan pelajaran. Kematian yang seolah-olah kalah, tapi justru itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Mari kita tiru teladan Yesus. Tidak perlu menghabiskan waktu, pikiran untuk selalu berdebat dan ingin selalu yang dimenangkan. Mengalah untuk menang adalah salah satu cara juga yang baik, ya, untuk menjaga kedamaian, ya, lingkungan kita, menjaga kedamaian hati kita, dan juga mungkin orang yang bertikai dengan kita. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Fajar, judul pembahasan kita berikutnya mengenai Ia telah mati. Boleh dibantu untuk diberikan ulasannya, Pak? Iya, Beatrice. Yesus telah mati untuk kita semuanya ya, sesuai dengan judul pelajaran pada minggu ini. Dan tadi panelis saudara Elvin sudah menjelaskan pada waktu dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Jadi memang salib inilah yang menjadi satu tonggak yang paling utama, satu bentuk akan kasih daripada
Allah Bapa kita yang ada di surga ya. Kita coba baca dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 18. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan Yohanes 3 ayat 16 ini adalah ayat yang sangat favorit ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi bila mana kita tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, sebagai anak tunggal yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosa, maka kita berada di dalam penghukuman. Artinya kita berada di dalam kematian. Hukuman yang terakhir yang dinyatakan adalah kematian untuk kekal. Oleh karena itu bagi kita semuanya, kita mesti percaya kepada Yesus yang memang satu-satunya yang sebagai utusan ya, dan itu memang sudah digadang-gadang dari sebelum dunia ini diciptakan. Yesus sudah menawarkan dengan kerelaan hatinya, dialah yang akan menyelamatkan jika ciptaannya itu akan jatuh di dalam dosa. Ini merupakan salah satu bukti bahwa begitu besar akan kasih Yesus kepada kita semuanya. Jadi dari pelajaran ini kita melihat bahwa salib itu adalah bukti terbesar daripada kasih Tuhan Allah kita yang kita sembah, bahwa dengan pengorbanan yang luar biasa, bagaimana mungkin seorang pencipta itu harus rela mati untuk ciptaannya, untuk ciptaannya. Ini seakan-akan tidak masuk akal. Tapi Yesus mau melakukan misi ini dan mematahkan semua pandangan-pandangan orang. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Ada pertanyaan yang muncul nih, Pak, dari pembahasan ini. Mengapa kita sering sulit berkorban untuk datang menyembahnya? Iya, mengapa kita sering sulit berkorban ya untuk datang menyembahnya? Kita kadang-kadang mengalami satu kesulitan bila mana kita diminta untuk menyembah kepada Tuhan. Kita tidak mau berkorban ya. Padahal Tuhan sendiri sudah berkorban untuk kita. Nah, sekarang kita begini. Kalau Tuhan saja dia mau bersedia untuk berkorban untuk kita sebagai umat manusia, tentunya kita juga mau bersedia menyisihkan waktu, berkorban untuk waktu, meninggalkan semua aktivitas, kita datang kepada Tuhan yang kita sembah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa Dia sudah berkorban untuk kita. Sebetulnya jatah manusia adalah kematian kekal. Tetapi kematian kekal itu dapat dipatahkan oleh karena kepercayaan kita kepada Yesus bahwa Dia sudah mati, kita percaya bahwa ada satu kebangkitan, ada satu kehidupan kekal yang ditawarkan bila mana kita percaya kepadanya. Oleh karena itu, sebetulnya tidak ada satu alasan bagi umat manusia untuk tidak berkorban menyembah kepada Tuhan. Sisihkan waktu, gunakan waktu. Oleh karena Yesus sudah berkorban untuk kita, mengapa kita tidak berkorban untuk Dia? Kita menyisihkan waktu untuk berdoa, mempelajari firman Tuhan, sehingga iman kita semakin diteguhkan, kepercayaan kita semakin dikuatkan, dan kita tetap menaruh kepada Dia dengan iman yang penuh bahwa Dialah sebagai seorang juru selamat yang menyediakan kehidupan kekal bagi kita. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Pelajaran kita semakin menarik nih. Dan sekarang kita akan membahas mengenai arti salib. Kita minta Pak Fajar lagi untuk membantu kita untuk memahami pelajaran ini. Ya, terima kasih. Ini kalau kita belajar tentang apa itu salib, artinya bahwa kita betul-betul kita menggali lebih dalam akan arti sebuah sini. Tapi kita coba akan baca terlebih dahulu ayat yang menyatakan bahwa dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 24. Ada satu pandangan-pandangan bahwa menurut hikmat orang-orang pada zaman itu, baik orang
non-Yahudi atau orang Yunani, mereka katakan mereka sebetulnya memiliki satu hikmat, tapi menurut Paulus bahwa hikmat mereka itu penuh dengan kebodohan. Mari kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Sangat jelas sekali ya. Jadi Rasul Paulus katakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Artinya bahwa salib yang kita percaya itu merupakan satu kekuatan Allah. Tapi bagi orang-orang yang lain, itu salah satu bentuk kebodohan, pemikiran hal-hal yang bodoh. Karena apa? Mereka tidak percaya. Masakan Yesus yang sudah mati itu bisa menyelamatkan manusia? Dari mana coba? Jadi mereka berpikir secara logika ya. Mereka berpikir secara logika. Bagaimana mungkin seseorang yang mati di atas kayu salib itu dapat menyelamatkan umat manusia? Dan mereka tidak percaya akan pemberitahuan, akan janji keselamatan, bahwa dengan matinya Yesus di atas kayu salib, bagi mereka yang percaya, akan ada satu keselamatan, ada satu kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Dan itu dipatahkan oleh pemahaman mereka. Mereka tidak tahu bahwa misi Yesus itu memang sudah digadang-gadang dari semula. Bahkan sebelum dunia ini diciptakan, Tuhan sudah menyediakan satu juru selamat bila mana ciptaannya ini akan jatuh. Mereka tidak paham. Oleh karena itu Paulus menyatakan bahwa salib menurut pemahaman mereka itu merupakan satu hal kebodohan menurut Paulus ya. Kalau orang-orang Yunani, orang non-Yahudi, bahkan orang-orang Yahudi sendiri berpikir bahwa tidak ada satu kuasa atau arti salib. Nah, sekarang kita akan lihat arti salib yang lain. Satu, itu pernyataan tertinggi dari rasa keadilan Allah terhadap dosa. Ya, kita tahu bahwa orang yang sudah jatuh dalam dosa, mereka harus mati. Tapi dengan adanya satu salib ini, ada satu pengharapan. Bila mana mereka percaya kepada salib, akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka akan ada satu keselamatan maupun kehidupan kekal yang ditawarkan. Yang kedua, arti salib. Pernyataan tertinggi kasih Allah terhadap orang berdosa. Iya, betul sekali. Bahwa itu sebagai wujud kasih karunia daripada Yesus. Dia rela untuk mati loh. Jauh dari surga loh. Untuk mati, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kemudian yang ketiga, salib ini merupakan satu sumber kekuatan yang besar untuk memutus rantai dosa. Karena kita tahu Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, adalah mati. Tetapi kasih karunia adalah kehidupan kekal bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Yang keempat, salib, arti salib satu-satunya harapan kehidupan kekal kita. Ya, memang salib itu merupakan harapan hidup kita. Dan yang terakhir adalah satu-satunya penangkal terhadap pemberontakan masa depan di alam semesta. Jadi salib ini merupakan satu bumper atau seal, tameng bagi pemberontakan seluruh alam semesta. Bahkan Lucifer dan sepertiga malaikat mencoba untuk mematahkan semua pekabaran tentang salib ini. Itu dapat dipatahkan, dapat ditangkal dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu, jangan main-main dengan salib. Bila mana kita tahu bahwa salib ini sangat powerful, memiliki satu arti yang sangat dalam, bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita tidak akan pernah main-main dengan salib ini. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Ada pertanyaan yang bisa kita bahas dari pembahasan ini nih, Pak. Ya. Yesus telah mati di kayu salib bagi kita. Apa yang kita lakukan agar makna salib itu tetap menginspirasi kita? Ya, kita tahu ya bahwa melalui firman Tuhan, Alkitab, bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Apa sih yang harus kita lakukan supaya makna salib itu tetap menginspirasi kita? Tentunya kita coba untuk memahami akan peristiwa di kayu salib itu. Kita lihat seorang manusia, yaitu Yesus Kristus, yang mati, rela mati. Dan jangan salah, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Tuhan atau Allah itu sendiri. Dan firman itu telah menjadi manusia. Artinya bahwa kita melihat bahwa sesosok manusia yang di atas kayu salib itu adalah Tuhan sendiri yang mati di atas kayu salib. Demi mengorbankan, dia rela mengorbankan nyawanya untuk manusia, untuk ciptaannya.
Nah, inilah yang perlu kita pahami, bahwa kerelaan Yesus itu adalah bentuk kasih yang luar biasa dia. Dia tidak tinggalkan manusia yang sudah jauh, yang sudah jatuh dalam dosa. Itu salah satu bentuk akan kasih Yesus. Akan kasih Tuhan itu sendiri. Dia tidak tinggalkan manusia seorang diri. Tapi justru dia datang. Dia datang mengangkat manusia yang sudah jatuh dari dosa. Apa sih tuntutan daripada setan? Setan menuntut bahwa dan mengklaim dunia adalah milik dia, dan bahwa Tuhan itu tidak memiliki kasih, bahwa seluruh umat manusia itu dipaksa dan hukumnya itu sangat berat, bahwa Tuhan yang ada di surga itu sangat otoriter. Itu dipatahkan, tuduhan-tuduhan daripada setan itu dipatahkan oleh Yesus atau Allah sendiri, atau dia sendiri, Tuhan yang sudah mati, yang menjelma menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Ibu Melin yang ada di Balikpapan, kita tidak perlu khawatir untuk menghadapi hari esok. Kita tahu bahwa Yesus yang mengendalikan segala sesuatu. Kematian bisa dia lewati. Dan tentunya kita selalu tetap berserah kepada Yesus. Dia mampu akan mengatasi segala sesuatu. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita. Kita minta Bapak Tobing untuk memberikan kata akhir untuk diskusi ini. Pemirsa The Safe Ministry, seluruh isi surga sangat memberi perhatian terhadap keselamatan kita. Bukan hanya malaikat-malaikat, Allah terutama sangat peduli dengan keselamatan kita. Ketika nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa, begitu menyedihkan sekali sebenarnya, oleh karena ciptaannya harus menyerah kepada penggoda, yaitu setan. Kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap ini. Kita tidak boleh lengah bahwa ini seolah-olah ini apa sih, seolah-olah ini perkara kecil. Kita tidak boleh meremehkan belas kasihan Allah, karena tidak main-main. Karena oknum setingkat Allah sendiri yang langsung datang turun dari surga. Bukan kurang malaikat untuk melayani Yesus di surga. Bukan kurang puji-pujian dan penyembahan yang dia dapatkan. Tetapi kalau itu dia tidak lakukan, kita manusia yang berdosa ini tidak punya masa depan. Kita sangat berharga sekali di mata Tuhan. Sangat berharga sekali. Oleh karena itu, sesama manusia jangan ada di antara kita merendahkan orang lain. Jangan kita sombong terhadap orang lain, karena kita semua sama-sama umat tebusan. Terima salib Yesus. Mari kita terima kematian Yesus, pengorbanannya yang sungguh luar biasa, yang telah mati bagi kita dan bangkit kembali. Dan dia mati bukan untuk kesalahannya, bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan kita. Jangan sampai kita hilang selama-lamanya hanya karena kita tidak menyadari betapa berharganya kasih Allah yang telah ditunjukkannya kepada kita. Akankah kita acuh tak acuh? Akankah kita lengah? Akankah kita meremehkan? Mari kita undang selalu Roh Kudus Tuhan untuk meresapi betapa berharganya kita di mata Allah, sehingga dia mati mau menebus kita, meninggalkan kerajaan sorga hanya demi kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas arti kematian Yesus di kayu salib bagi kita. Kita tutup dalam doa tutup. Kita minta Bapak Fajar untuk memimpin doa tutup. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadiran-Mu Tuhan. Engkau sangat begitu peduli. Engkau sangat begitu memperhatikan kami sebagai umat manusia. Terima kasih atas kasih Tuhan yang luar biasa, di mana Engkau sudah mengorbankan nyawanya dan bersedia turun dari surga untuk mengangkat kembali manusia, kami semuanya yang sudah jatuh di dalam dosa. Kasih Tuhan yang luar biasa itu dapat boleh menginspirasi kami, supaya kami dapat boleh saling mengasihi satu sama lain, terlebih mengasihi kepada Engkau. Dan iman kami menaruh bahwa Tuhanlah yang mampu mengendalikan segala sesuatu. Kepada siapa kami Tuhan, kami berharap memohon pertolongan hanya melalui Engkau saja. Dan biarlah kami selalu diajar untuk memahami akan kasih yang luar biasa. Meskipun badai menghimpit kehidupan kami di atas dunia ini,
namun iman dan kepercayaan kami tidak akan pernah luntur. Oleh karena Safe itu memiliki satu kekuatan yang luar biasa sebagai salah satu bentuk akan kasih Tuhan dan pengorbanan Yesus kepada kami semuanya. Berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, supaya kami dapat boleh mendoakan satu sama lain. Mereka tetap menaruh percaya kepada Engkau satu-satunya Juru Selamat, Pelindung dan Raja dari segala raja. Engkaulah kekuatan yang sangat ajaib bagi kami semuanya. Ampunkan segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sukacita kami rasakan dari diskusi yang kami bisa lakukan bersama dengan pemirsa The Safe Ministry setiap minggunya. Jangan lupa untuk tinggalkan pesan di kolom komentar untuk kami bisa selalu bertemu dan doakan untuk pemirsa The Safe Ministry. Jangan lupa juga untuk like video kami dan langganan di channel kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa The Safe Ministry dan produser kami Bapak Simon Gumanti. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.